Selamat pagi, kembali lagi dengan Kak Fani di sini di dalam pertemuan kita di ibadah hari Minggu PA. Ya adik-adik, untuk adik-adik yang belum saat teduh, Kakak Fani mempersilahkan adik-adik untuk saat teduh terlebih dahulu. Minggu ini kita memasuki hari Minggu Advent ketiga. Hari Minggu Advent ketiga itu ditandai dengan menyalakan lilin berwarna pink. Kira-kira kenapa ya berwarna pink? Karena itu sebagai tanda sukacita kita untuk menyambut kedatangan Tuhan Yesus ke dunia. Adik-adik, sekarang Kakak Fani ajak adik-adik untuk bangkit berdiri. Kita akan memuji satu pujian. Kasih Yesus indah, oh indah. Sekarang kita akan masuk ke dalam doa pembukaan. Lipat tangan dan tutup matanya, mari kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih atas berkat-Mu pada pagi hari ini. Tuhan sudah mengumpulkan anak-anak-Mu di rumah mereka masing-masing. Tuhan, sekarang kami akan memulai ibadah IHMPA kami. Kiranya Tuhan mau memberkati ibadah kami dari awal, pertengahan, hingga akhirnya. Terima kasih ya Tuhan, amin. Teman-teman, saya persilakan berdiri. Kita akan membaca Mazmur pujian dari Mazmur 34 ayat 7 sampai 9. Orang yang tertindas ini berseru, dan Tuhan mendengar. Ia menyelamatkan dia dari segala kesesakannya. Malaikat Tuhan berkemah di sekeliling orang-orang yang takut akan dia, lalu meluputkan mereka. Kecaplah dan lihatlah betapa baiknya Tuhan itu. Berbahagialah orang yang berlindung padanya. Terima kasih. Silakan duduk. Sebelum kita memasuki pembacaan firman Tuhan, Kakak Fani ajak adik-adik untuk menyanyikan baca kitab suci. Baca kitab suci, doa tiap hari, doa tiap hari, doa tiap hari. Baca kitab suci, doa tiap hari kalau mau
pagi adik-adik yang ada dimanapun berada. Selamat hari Minggu untuk kita semua. Untuk yang tadi masih bingung, ini siapa ya yang khotbah hari ini? Saya mau perkenalkan diri dulu. Nama saya Pendeta Heber Barnabas Robin Pardamen Hutauruk. Wah, panjang banget ya. Bisa dipanggil juga Pendeta Bas yang dari Barnabas. Nah, adik-adik sekalian, sebentar lagi kita akan baca merenungkan firman Tuhan. Dan sebelum itu kita akan berdoa. Mari kita berdoa. Lipat tangan, tutup mata ya, kita berdoa. Terima kasih Allah atas penyertaan-Mu dalam hidup kami. Sekarang kami akan membaca merenungkan firman Tuhan. Bukalah hati kami supaya kami dapat mengerti apa yang kami baca dan dengar. Serta urapilah hamba-Mu agar berkata-kata seturut dengan apa yang Kau sampaikan kepada kami. Dalam Yesus Kristus kami berdoa, amin. Nah, sekarang kita lihat kembali ya. Buka Alkitab kita ya, di kitab Yesaya. Kitab Yesaya. Kitab apa? Yesaya. Yesaya pasal 35. Yesaya pasal 35 ayat 1 sampai 10. Jika sudah menemukannya, mari kita semua berdiri untuk membaca firman Tuhan. Dan kali ini kita akan dibantu oleh seorang adik yang membacakannya untuk kita semua. Kita dengarkan bersama-sama ya. Keselamatan bagi umat Tuhan. Padang gurun dan padang kering akan bergirang, berlantara akan bersorak-sorak dan berbunga seperti bunga mawar. Ia akan berbunga lebat, akan bersorak-sorak, ya, bersorak-sorak dan bersorak-sorai. Kemuliaan Libanon akan diberikan kepadanya, semerak Karmel dan Saron. Mereka itu akan melihat kemuliaan Tuhan, semerak Allah kita. Ayat 3. Kuatkanlah tangan yang lemah, lesu dan teguhkanlah lutut yang goyah. Ayat 4. Katakanlah kepada orang-orang yang tawar hati, kuatkanlah hati, janganlah takut. Lihatlah Allah akan datang dengan pembalasan dan dengan ganjaran Allah. Ia sendiri datang menyelamatkan kamu. Ayat 5. Pada waktu itu mata orang-orang buta akan dicelikan dan telinga orang-orang tuli akan dibuka. Ayat 6. Pada waktu itu orang lumpuh akan melompat seperti rusa, dan mulut orang bisu akan bersorak-sorai, sebab mata air memancar di padang gurun dan sungai di padang belantara. Ayat 7. Tanah pasir akan hangat, akan menjadi kolam, dan tanah gersang menjadi sumber-sumber air. Di tempat serigala berbaring akan tebu-tebu dan pandan. Ayat 8. Di situ akan ada jalan raya yang akan disebutkan jalan kudus. Orang yang tidak tahir tidak akan melintasinya, dan orang-orang pandir tidak akan mengembara di atasnya. Ayat 9.
Di situ tidak akan ada sengat. Binatang buas tidak akan menjalaninya. Orang yang diselamatkan akan berjalan di situ. Ayat 10. Dan orang-orang yang dibebaskan Tuhan akan pulang dan masuk ke Sion dengan bersorak-sorai. Sedang sukacita abadi meliputi mereka. Kegirangan dan sukacita akan memenuhi mereka. Kedukunan dan keluh kesah akan menjauh. Adik-adik yang terkasih, masih ingat gak dengan pemberitaan firman pada minggu yang lalu? Ini kelanjutannya. Jadi yang minggu lalu kan kita mendengar kisah tentang bangsa Israel. Bangsa Israel yang pada saat itu masih dalam kerajaan yang berjaya, masih kerajaan yang hebat. Akan tetapi pada saat itu ada ancaman dari kerajaan Asyur, kerajaan yang lebih besar, namanya kerajaan Asyur. Dan kerajaan Asyur ini ingin menaklukkan semua kerajaan-kerajaan yang ada di sekitarnya. Salah satunya yang mau ditaklukkan adalah kerajaan Israel. Kerajaan Israel akhirnya meminta bantuan kepada bangsa Mesir, kerajaan Mesir. Akan tetapi ternyata bangsa Asyur juga mengalahkan Mesir. Jadi Mesir kalah dan juga akhirnya mengalahkan Israel. Tetapi sebelum sampai di situ, di tengah ketakutan dan kebimbangan bangsa Israel, mereka mendengarkan firman Tuhan yang datang lewat Nabi Yesaya. Adik-adik yang terkasih, Nabi Yesaya datang dan mengatakan kalimat penghiburan. Satunya yang tadi kita baca ini. Kuatkanlah hati, janganlah takut. Lihat Allahmu akan datang dengan pembalasan. Jadi adik yang terkasih, luar biasa ya. Meskipun kalau kita tahu minggu lalu kan bangsa Israel sudah berdosa, menyembah ilah lain, bahkan tidak mengandalkan Tuhan. Akan tetapi Tuhan tidak meninggalkan mereka. Tuhan senantiasa menguatkan mereka. Maka disampaikan di sini, kuatkanlah hati, janganlah takut. Nah, adik-adik yang terkasih, kita pernah takut nggak? Mungkin kalau kita takut misalnya pas malam, atau waktu sendirian, atau waktu hujan. Gimana kalau digabung? Waktu sendirian, malam-malam, terus lagi hujan. Wah, takut banget nggak tuh? Nah, adik-adik, kita harus ingat firman Tuhan bahwa jangan takut. Kenapa jangan takut? Karena Tuhan ada senantiasa menolong kita. Adik-adik yang terkasih, firman Tuhan pada minggu hari ini mengingatkan kita bahwa kita juga akan senantiasa menantikan kedatangan Juru Selamat yang juga menyertai kita. Sebentar lagi kan kita mau merayakan apa nih? Tanggal 25 Desember merayakan apa ya kita ya? Iya betul, kita mau merayakan Natal. Nah, adik yang terkasih, Natal itu apa sih? Natal itu kan kelahiran Yesus Kristus, Sang Juru Selamat. Dia sudah lahir 2000-an tahun yang lalu. Akan tetapi ketika kita merayakannya, kita sekaligus menantikan kedatangan Yesus yang kedua kali. Kok Yesus datang mau yang kedua kali? Iya, Yesus datang yang kedua kali untuk mengajak kita bersama-sama dengan Dia. Nah, adik-adik yang terkasih, kalau kita sudah tahu bahwa Tuhan ada dan akan datang lagi dan akan senantiasa memelihara, menyertai kita, makanya kita jangan takut, adik-adik. Nah, juga ketika kita bersama dengan teman-teman kita, bersama dengan orang tua ataupun kakak dan adik, kita juga mungkin melihat mereka takut. Nah, kalau mereka takut, berarti kita harus gimana? Ya, kita harus datang kepada mereka, datangin mereka, baru bilang, tenang aja, jangan takut. Nah, semua akan baik-baik aja karena ada Tuhan yang menyertai kita. Berita itu yang harus kita sampaikan. Kita harus menjadi juga pembawa ketenangan, pembawa kedamaian dimanapun kita berada. Jadi adik-adik, kalau misalnya adik-adik ada bersama dengan teman, jangan berantem terus. Tahu kan ya film SpongeBob?
dia kan juga punya teman. Namanya siapa temannya? Ada dua temannya. Yang tetangga rumahnya siapa tuh? Ada Squidward sama satu lagi yang bintang laut itu siapa bintang laut? Oh iya, Patrick. Nah, Squidward sama Patrick. Tapi yang teman dekatnya SpongeBob adalah si Patrick ya. SpongeBob dan Patrick sering berteman dan bermain bersama. Seperti gambar ini nih. Nah, kita lihat ya. Adik-adik, tapi mereka juga pernah berantem loh. Oh iya, pernah berantem ya? Iya. Mereka sampai marahan, sampai berantem satu dengan lain. Kadang-kadang malah diem-dieman. Nah, tapi ternyata mereka tetap juga saling mengasihi. Ketika habis berantem, mereka berbaikan lagi loh. Ini nih ada nih videonya. Lihat ya sama-sama ya. Maaf Patrick, sungguh aku. Seharusnya aku tidak bilang kepalamu penuh batu. Seharusnya aku tidak bilang otakku terbuat dari pasir. Itu jahat dan bodoh. Oke, mari kita lupakan saja. Tidak pernah terjadi. Nah, kalau gitu kita juga harus begitu ya. Kepada teman kita harus mengasihi. Dan bahkan ketika mereka takut, mereka khawatir, kita harus menyayangi mereka, melindungi mereka. Atau kepada adik yang kecil juga kita harus melindungi dan bilang, jangan takut. Kenapa jangan takut? Karena ada Tuhan yang menyertai kita. Oke? Selamat hari Minggu untuk kita semua. Tuhan Yesus memberkati. Amin. Oke adik-adik, nah sekarang saatnya kita untuk berdoa syafaat ya. Kita bersama-sama berdoa ya. Mari kita tundukkan kepala, kita bersama-sama berdoa. Mari kita berdoa. Terima kasih Allah atas firman-Mu dalam hidup kami. Kami tadi sudah membaca, merenungkan firman Tuhan. Biarlah kami juga dapat mengerti, tuntunlah kami dengan Roh Kudus, sehingga kami dapat menjadi pelaku firman. Meskipun kami masih kecil, masih anak-anak, tapi kami juga dapat menjadi sahabat yang baik bagi teman kami dan juga bisa memberikan kekuatan kepada teman kami sambil kami berpengharapan kepada Tuhan yang senantiasa akan menyertai kami sehingga kami tidak lagi takut karena Tuhan ada dan memelihara kami. Terima kasih Tuhan. Kiranya juga Engkau memberkati kami dalam kehidupan kami sehari-hari, dalam aktivitas kami, ketika kami belajar, meskipun sekarang masih belajar secara online. Berkatilah guru-guru kami, teman-teman kami. Juga Engkau memberkati kami ketika berada di rumah. Berkatilah bapak mama kami, adik kakak kami, dan juga semua yang bersama dengan kami. Om, tante, mungkin juga oma, opa, opu. Semua Engkau sertai dan Engkau berkati. Juga dalam cita-cita kami ke depan, kiranya Engkau sertai. Juga rencana-rencana kami semua Tuhan sertai. Terima kasih Tuhan. Kami juga berdoa untuk gereja GPB Immanuel Bung Karno Mataram, sehingga kami sebagai gereja bisa terus bersatu dan juga melayani Tuhan. Kau juga memberkati kami dalam masa persiapan Natal atau masa Advent. Kiranya Tuhan sertai. Terima kasih Tuhan dalam Yesus Kristus yang telah mengajar kami berdoa bersama. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tapi lepaskanlah kami dari yang jahat. Karena Engkau punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Adik-adik, sekarang kita akan memberikan persembahan. Nanti adik-adik bisa memberikan persembahannya ke orang tua. Nanti orang tuanya akan menyetorkan ke gereja. Sekarang Kakak Fani ajak adik-adik untuk bangkit berdiri lagi. Kita akan nyanyi Surya Bersinar. Bersinar udara segar, terima kasih. Di tepi pantai ombak berderai, terima kasih. Kasih
Sekarang kita akan doa persembahan, mari kita berdoa. Tuhan Yesus, tadi kami sudah memberikan persembahan kami. Tuhan, kiranya Tuhan mau memberkati persembahan kami dan tangan adik-adik yang sudah memberikan. Kiranya persembahan yang kami berikan dapat berguna bagi pelebaran kerajaan-Mu. Inilah doa dan syukur kami Tuhan. Amin. Adik-adik, sebelum kita mengakhiri ibadah kita, Kakak Fani undang adik-adik berdiri dan kita akan menyanyikan satu pujian, yaitu Yesus berpesan. Yesus berpesan dalam malam gelap, kamu harus jadi lilin gemilang, anak masing-masing di sekitarnya, dalam dunia ini bersinar. Lagi sekali dari awal. Yesus berpesan dalam malam gelap, kamu harus jadi lilin gemilang, anak masing-masing di sekitarnya, dalam dunia ini bersinarkan. Oke, sebelum kita mengakhiri ibadah kita pada minggu hari ini, sekarang kita akan menerima berkat Tuhan. Kini arahkanlah hati dan pikiranmu kepada Tuhan dan terimalah berkat-Nya. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Amin. 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 Selamat hari Minggu adik-adik. Kita akan berjumpa lagi di ibadah minggu online kita di minggu depan. Kakak Fani harap adik-adik sehat selalu ya dan semangat terus. 1, 2, 3. Immanuel.